Hai guys, untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo, untuk energi who's coming towards you, energi yang akan datang sama kamu, kita akan lihat untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo di weekend ini. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke, general energi untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo adalah get more information. Kalian bisa berhubungan dengan zodiak Aries, Leo, Sagittarius, atau Cancer, Scorpio, Pisces mungkin, kalau nggak salah. Jadi untuk Capricorn, don't stop and get more information. Untuk zodiak Taurus, not the right time. Get more information, not the right time. Untuk Sagittarius, Virgo, choose a new direction. Oke, kita akan lihat dulu untuk zodiak Capricorn, Taurus, dan Virgo untuk energi who's coming towards you. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Oke. Untuk Capricorn, Taurus, dan Virgo, jadi general energi adalah make the effort and get more information. Mungkin bisa berhubungan dengan seseorang yang baru saja berpisah sama kalian, oke? Secara fisik, secara emosi. Karena di belakangnya ada separation and if you believe. Jadi mungkin energi who's coming towards you, mungkin ini adalah berhadapan dengan seseorang yang udah lama berpisah secara fisik atau secara emosi. Yang mungkin seseorang di sini masih punya faith untuk sesuatu hal, masih menginginkan sesuatu hal untuk dalam melakukan suatu effort, dalam melakukan suatu inisiatif, tapi masih ada suatu keraguan, ada sesuatu hal yang kamu mesti cari lagi informasinya untuk membuat suatu aksi gitu ya. Tapi ini mungkin bisa berhubungan dengan orang yang akan berhadapan dengan kamu. Mungkin ini berhubungan dengan orang yang jauh yang baru aja berpisah sama kamu dan dia merasa masih punya faith terhadap sesuatu hal, dia pengen buat effort tapi dia nggak yakin, kurang lebih seperti itu. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Capricorn. Jadi very soon clearly decide what you want so that it comes to you now and don't stop. Jadi untuk Capricorn di sini yang aku lihat adalah suatu keputusan yang harus kamu ambil, tapi kamu ragu-ragu dalam memutus mana yang harus diambil. Tapi sebenarnya terkait dengan apa yang udah kamu percaya untuk mengambil suatu keputusan, udah ambil aja, jangan berhenti di situ aja. Cuman di sini ada suatu keraguan nih antara kamu tuh mau melakukan, mau hubungin nggak, mau ngambil keputusan ini nggak, tapi takut ada suatu keputusan yang aku nggak tahu dan nggak yakin. Kalau misalnya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan atau kamu tahu apa yang harus kamu ambil, ibaratnya outputnya tuh juga jadi jelas gitu loh. Tapi sebelum mengambil suatu keputusan, ada kalanya ketika kamu bimbang, kamu harus cari informasi lagi supaya apa yang kamu yakinin sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Kalau misalnya kita nggak yakin, biasanya ada kurangnya informasi. Simple, oke? Untuk zodiak Taurus, ini religious factor sama not the right time. Make the effort and get more information. Kalau misal berhubung dengan energi who's coming towards you, mungkin tadi aku bilang berhubung dengan seseorang yang udah lama berpisah, mungkin ada suatu inisiatif yang ingin dia buat tapi dia nggak tahu, tapi ada keinginan tapi kurang informasi gitu ya. Mungkin ada suatu perbedaan ekspektasi, status atau perbedaan pemikiran dalam mengambil suatu keputusan gitu, yang membuat orang ini merasa bukan saat yang tepat, atau ini yang kamu rasakan bukan saat yang tepat dalam sesuatu hal gitu ya, dalam mengambil suatu effort atau inisiatif. Oke, tapi kita akan lihat lebih dalam lagi. Biasanya release factor itu ada perbedaan agama, perbedaan prinsip, perbedaan ekspektasi dalam suatu hal, mungkin bisa berhubungan dengan seseorang yang sudah menikah gitulah. Tapi kita akan lihat untuk zodiak Virgo, deception and choose a new direction. Jadi sebenarnya Virgo seseorang di sini yang berhubungan dengan kamu. Kalau misalnya ini adalah energi yang berada dalam luar, bukan kamu gitu ya, mungkin seseorang yang baru aja berpisah sama kamu, sebenarnya dia pengen banget untuk buat effort, pengen banget untuk melakukan sesuatu hal, menghubungi, berkomunikasi mungkin, tapi dia mungkin sebenarnya act like nggak butuh, nggak kepengen. Jadi sebenarnya butuh tapi nggak kepengen gitu. Sebenarnya butuh tapi bertindak kayak nggak mau gitulah, seperti itu.
Atau mungkin Virgo, kamu menunggu seseorang untuk membuat suatu effort, tapi karena kamu merasa orang itu memang sudah jelas, sudah clear, mungkin di sini adalah orang tersebut memilih direction yang baru gitu ya. Tapi kita akan lihat ya, karena choose a new direction and someone wearing a self false mark. Jadi sebenarnya kalau dibuat dari untuk Virgo, effort dengan choose a new direction, mungkin kamu pengen approach seseorang, pengen deketin seseorang, orang yang udah lama berpisah sama kamu, atau orang yang baru saja berpisah kamu, atau orang yang secara physically pisah sama kamu. Ada sesuatu hal yang kamu pengen ambil, atau langkah yang kamu ambil, tapi kamu nggak jujur aja dengan situasinya gitu, atau kamu nggak jujur aja dengan apa yang kamu ambil. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Capricorn, energi who's coming toward Capricorn. Wow. Untuk zodiak Taurus, energi who's coming toward Taurus. Untuk zodiak zodiak Virgo, choose a new direction and deception, energy who's coming toward you Virgo. Oke. Temperance bisa berhubungan dengan zodiak Sagittarius, oke? Bisa berhubungan dengan Aries, Leo, dengan Sagittarius. Mungkin ini berhadapan dengan seseorang yang datang memberikan sesuatu hal, membawa suatu kabar, informasi, exciting news, ide yang bagus. Mungkin seseorang yang tadinya dia mau bekerja dalam suatu hubungan, mau mengenal lebih baik gitu lah ya, saling mengenal segala macam. Tapi kita akan lihat yang berhubungan dengan kalian gitu ya. Jadi mungkin ini yang aku lihat adalah untuk zodiak Capricorn, kamu bisa berhubungan dengan zodiak Sagittarius, atau mungkin bisa berhubungan dengan zodiak mungkin bisa berhubungan dengan seseorang yang udah lama berasal dari masa lalu, oke? Tiba-tiba dia datang, tapi hati-hati dengan jadi gini, sebenarnya gini, kalau tidak berkaitan Capricorn, kalau tidak berkaitan dengan percintaan, mungkin dalam pekerjaan gitu ya. Mungkin kayak misalnya gini, kamu memberikan suatu ide terhadap seseorang, memberikan suatu masukan terhadap suatu orang, memberikan suatu ide atau masukan, tapi ada kemungkinan ditolak gitu ya, ada penolakan, atau saran kamu itu tidak diterima dengan orang tersebut. Ada sesuatu kekecewaan yang kamu rasakan gitu ya. Yang aku lihat, apapun kekecewaan, apapun penolakan yang akan terjadi, yang kamu sampaikan terhadap orang tersebut, ada kemungkinan kamu merasa nggak puas, ada rasa penyesalan. Sebenarnya ada sesuatu hal yang kamu inginkan lebih dari hal tersebut, tapi orang itu tidak bisa memberikan itu gitu loh. Jadi ada sesuatu kekecewaan yang kamu harapkan, ada sesuatu hal yang kamu harapkan dari suatu hal yang kamu berikan, tapi orang itu tidak bisa memberikan. Jadi hati-hati dengan menginvest sesuatu hal atau berekspektasi dalam sesuatu hal terlalu besar yang akhirnya menimbulkan sesuatu kekecewaan. Oke. Tapi apapun penolakan, apapun hal yang kamu merasa patut mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik gitu ya, kamu tuh jangan pernah berhenti berharap gitu loh, jangan pernah berhenti melakukan apapun yang kamu suka. Itu yang aku lihat. Tapi kalau terkait dengan percintaan atau seseorang, clearly decide, jadi ini terkait misalnya gini, kamu menunggu suatu informasi, menunggu suatu kabar biar kamu bisa memutuskan sesuatu hal, memutuskan situasi kamu, memutuskan apa yang kamu inginkan terkait dengan hubungan ini mungkin, atau terkait dengan situasi ini. Tapi kamu menunggu terlalu lama gitu ya, kamu menunggu terlalu lama. Hal yang kamu harapkan, hal yang kamu ingin dengarkan tidak datang-datang, yang akhirnya kamu merasa ini kayaknya udah saatnya gue untuk pergi, udah saatnya gue nggak bisa bertahan di sini lagi, karena apa yang gue inginkan gue nggak dapat dari sini, atau kabar yang gue tunggu nggak dapat dari sini. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke? Jadi berarti kamu jangan pernah berhenti untuk mengharapkan sesuatu hal yang lebih baik. Kalaupun memang ada sesuatu hal yang kurang, ada sesuatu hal yang gagal, kamu harus bisa cari informasi lagi supaya ibaratnya untuk yang kedua tidak ditolak atau tidak menimbulkan suatu kekecewaan lagi. Oke? Nah, untuk zodiak siapa ini? Taurus, yang tadi aku bilang mungkin bisa berhubungan dengan zodiak Sagittarius. Jadi make the effort, get more information, not the right time.
Aku nggak tahu, tapi kalau aku lihat gini, kalau misalnya situasinya adalah Five of Pentacles and Ten of Wands. Seseorang di sini antara dia lagi capek banget gitu ya, karena ada banyak tugas yang harus dilakukan, atau dia habis ngebangun rumah, atau dia habis membereskan sesuatu hal, membereskan rumah. Karena yang aku lihat di sini adalah situasinya Ten of Wands, terus biasanya orang punya beban yang sangat besar dan dia udah mulai capek untuk melakukan banyak hal gitu. Dia udah capek untuk menanggung suatu beban yang dia hadapi gitu ya. Yang akhirnya dia melepas segala suatu bebannya. Oke. Tapi kalau menurut aku untuk yang berhubungan dengan zodiak Taurus, yang aku lihat adalah mungkin ini bukan saat yang tepat dalam membuat suatu effort, karena seseorang di sini sedang mengalami ada sesuatu beban yang dia pikulkan, entah finansial isunya atau masalah finansial dia, ada kemungkinan beban atau pengeluaran yang sangat besar, tapi seseorang di sini tidak mempunyai pendapatan yang lebih, atau mungkin lagi kurang gitu ya. Mungkin ada seseorang di sini pengen buat effort, pengen membuat sesuatu hal, menunggu suatu effort terkait dengan situasi atau terkait dengan seseorang, tapi mungkin seseorang di sini sedang fokus terhadap sesuatu hal atau financial issue yang mungkin sedang mengganggu orang tersebut atau mengganggu diri kamu gitu ya. Kalau kamu merasa nggak punya financial issue, mungkin kamu berhadapan dengan seseorang gitu. Nah mungkin yang aku lihat gini, kalau misalnya kamu menunggu suatu kabar dari seseorang, mungkin seseorang tersebut dia lagi sibuk dalam mengurusi sesuatu hal, mungkin finansialnya, mungkin ada yang sakit dalam keluarganya, yang akhirnya dia harus men-take care orang lain gitu ya, yang akhirnya mungkin kamu tidak mendapat kabar dari orang tersebut gitu. Jadi mungkin seseorang di sini menginginkan rekonsiliasi atau menginginkan untuk bisa bertemu lagi atau bisa berkomunikasi lagi, tapi mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang mungkin antara dia punya financial issue, beban, permasalahan keuangan yang melibatkan keluarganya kah, atau mungkin keluarganya ada yang sakit kah, atau mungkin dia lagi sibuk terhadap suatu pekerjaan yang ngebuat dia tuh sedang capek banget. Itu yang aku lihat untuk zodiak Taurus. Oke. Untuk zodiak Virgo, choose a new direction and someone is wearing a false self mask. Jadi kamu bisa berhubungan dengan seseorang yang mungkin sudah pernah menikah, Virgo, atau vice versa, karena ada Queen Sword. Sebenarnya seseorang di sini menginginkan seseorang untuk membuat suatu effort dalam hubungan gitu ya. Seseorang tuh udah mulai nggak sabar karena dia udah mengutarakan apa yang dia inginkan gitu. Di Emperor dengan Queen Sword, kalau misalnya ini adalah satu orang atau kamu berhadapan dengan orang yang mungkin ciri-cirinya adalah dia otoriter, dia segala sesuatu halnya mau sesuai dengan apa yang gue inginkan, dia terlalu controlling dalam berkomunikasi, dalam melakukan suatu keputusan, oke? Tapi sebenarnya ada sesuatu hal yang dia inginkan untuk membuat suatu direction atau membuat suatu effort, oke? Nah, ini bisa berhubungan dengan orang yang ada perbedaan umur antara kamu dengan orang tersebut. Mungkin sebenarnya mungkin seseorang di sini menginginkan ada suatu pilihan lain atau keputusan yang lain, win-win solution lah ibaratnya kayak gitu. Tapi mungkin kamu berhadapan dengan seseorang yang terlalu menutupi image-nya gitu loh, menutupi dirinya terkait dengan situasi ini. Sebenarnya seseorang di sini menginginkan untuk bisa balik lagi, bisa bersama lagi, reconciliation mungkin, untuk bisa berkomunikasi lagi, untuk mencari balance dalam hubungan kalian berdua. Cuman yang aku lihat untuk zodiak Virgo, mungkin ini adalah dua orang yang mempunyai keras kepala yang berbeda. Yang satu orang yang mungkin dia agak tegas, lugas dalam mengatakan sesuatu hal, yang satu dia semua maunya tuh ibaratnya sesuai dengan apa yang dia inginkan, controlling gitu ya. Tapi sebenarnya seseorang di sini menginginkan suatu direction. Kalau misalnya kamu berhadapan dengan seseorang yang controlling atau sudah tegas dan lugas dalam mengemukakan suatu permasalahannya, mungkin ini adalah saatnya kamu untuk membalanskan diri kamu atau mencari suatu cara lain gitulah, bagaimana mengemukakan perasaan kamu yang lebih halus lagi gitu ya. Karena kalau ada dua karakter yang berbeda tetapi sama-sama keras, susah juga gitu loh untuk mencari balance dari situasi ini. Semoga bisa